Saya Dina Hartadi, saya bekerja di konsultan interior arsitek PT Asri Desindo Intiwidya atau biasa dikenal dengan PT ADI. Saya bergabung sudah lebih dari 20 tahun, saat ini saya sebagai direktur. Saya juga aktif sebagai wakil ketua Himpunan Desainer Interior Indonesia dan juga salah satu core founder Green Building Council Indonesia. Tentu ya, pengalaman 25 tahun itu sudah begitu banyak ya. Kita ada yang mengerjakan office, juga ada proyek rumah sakit. Nah, ini banyak sekali kami mendapat proyek interior rumah sakit, mulai dari pemerintah maupun swasta, seperti Rumah Sakit Karya di Semarang, kemudian RSUD Kanuyoso Balikpapan, kemudian yang swasta. Saat ini saya banyak melayani proyek-proyek Rumah Sakit Eka Hospital, Siloam, Ciputra Hospital, dan terakhir ini Rumah Sakit Mayapada Group. Waktu saya mendapatkan proyek Indosat, di mana pada saat itu mereka sedang merger dengan Oredo, kami interior designer ditantang untuk menciptakan ruang kerja yang bisa mencerminkan brand image baru mereka dan tentu juga menggunakan warna-warna corporate color mereka. Itu kita merenovasi seluruh kantor yang ada di Jalan Merdeka. Bagaimana kita merubah interior yang tadinya gaya lama dengan banyaknya generasi milenial yang masuk, itu kantornya berubah menjadi lebih atraktif, lebih banyak co-working space. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri buat kami. Bicara tentang rumah sakit, kita bicara biasanya konsep healing environmental. Artinya kita sebagai interior design diharapkan menciptakan ruangan yang mendorong untuk penyembuhan. Dari mana ini kita capai? Dari memilih style desainnya. Kemudian kita juga melihat dari material-material yang akan kita pakai. Kemudian kita harus tahu standar-standar di dalam rumah sakit, baik standar yang teknikal sifatnya maupun standar yang terkait dengan nosocomial control. Selain itu juga ada healing color atau warna yang mendorong penyembuhan. Di rumah sakit aspek healing color ini sangat penting karena biasanya rumah sakit besar itu dengan adanya warna itu membuat suasana berbeda. Nah, yang paling sederhana biasanya dilakukan dengan cat karena mayoritas rumah sakit itu biasanya dicat. Nah, karena itu pemilihan cat menjadi penting, baik dari pemilihan warnanya maupun juga spesifikasi teknisnya. Misalnya, dia kalau bisa washable atau gampang dibersihkan. Kemudian juga sebaiknya dia mengandung antimikrobial, jadi bukan sekedar mikobakteri, tetapi dia harus virus yang partikelnya lebih kecil juga bisa mati ketika menempel di cat tersebut. Kemudian kita bicara juga tentang green dalam cat itu biasanya harus pastikan VOC-nya rendah atau volatile organic compound-nya. Juga kita melihat dari aspek water base lebih bagus daripada solvent base. Nah, cat-cat seperti itu yang saya kenal, salah satunya yang sering saya pakai adalah Mowileg. Ke depan, interior designer seperti saya itu harus terus belajar. Karena interior design ini bukan sesuatu yang mati di kita. Di bidang konstruksi, kita ini seperti fashion designer, jadi pace-nya agak cepat. Jadi interior designer yang baik harus ikut melihat seperti apa perkembangan ke depan. Nah, seperti saat ini dengan adanya pandemi COVID ini interior designer juga terpengaruh ke dalam mendesain ruang-ruangan ini. Bagaimana kita mulai memikirkan misalnya kualitas udara di dalam ruang yang harus lebih baik. Bagaimana memilih material yang lebih kuat dan tidak membuat kita terkontaminasi antar satu sama lain. Dan itu kita akan terus belajar. Itu yang kita harus lakukan ke depan. Saat ini begitu mudah kita mencari referensi desain. Bisa lihat lewat internet, Pinterest, dan berbagai macam dengan mudah, tidak seperti di zaman kami. Tapi harus berhati-hati karena sejatinya interior designer itu bukan dekorator, kembali lagi saya ingatkan. Tidak bisa segera mengambil yang mana bagian cantik kemudian digabungkan. Tetapi ada unsur lain yang harus kita pelajari. Dari arti desain itu harus mempunyai filosofi. Filosofi datangnya dari mana? Ya, melihat dari kebutuhan ruang, kebutuhan kliennya seperti apa. Kemudian apa yang diharapkan klien di area itu, sehingga ruangan itu betul-betul mencerminkan keinginan mereka. Kedua, pengalaman.
Jadi tidak bisa kita hanya melihat di internet terus langsung tahu, tapi kita harus bisa merasakan, mendapatkan feel-nya. Makanya interior desainnya harusnya banyak jalannya. Kalau kita ingin mendesain kafe, pergilah ke kafe-kafe. Kita mendesain rumah sakit seperti yang saya lakukan, saya melakukan banyak benchmarking, baik di rumah sakit di Indonesia maupun di luar negeri. Sehingga kita bisa mendapatkan feel, merasakan seperti apa. Yang terakhir saya ingatkan, interior design bukan sekedar mengerti tentang desain. Kita harus mengerti beyond design. Apa yang ada di seputaran keilmuan kita. Contohnya sekarang sudah masuk bicara tentang green interior terkait dengan apalagi dengan COVID ini, di mana airborne itu menjadi sangat contaminate, sehingga di dalam ruang itu bagaimana sirkulasi menjadi baik. Nah, itu kita belajar dari green building. Itu kemudian apalagi tentang IT tadi kita harus tahu apa yang merubah. Dengan sekarang orang takut bersentuhan, misalnya public toilet sudah tidak perlu lagi ada pintu utama karena mengurangi kita menyentuh pintu. Dengan adanya teknologi di perkantoran misalnya, tadinya kita semua duduk di meja mengerjakan dengan PC. Dengan adanya teknologi kantoran lebih sepi. Artinya ruang-ruang kantor yang ada bisa dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pekerjanya dengan kegiatan lain. Kemudian aktif di organisasi itu penting karena sebagai interior designer kita juga harus bisa melihat sejauh mana sih keilmuan kita sudah berkembang di Indonesia. Apalagi sebaiknya kita ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau berdiri sendiri gak kuat, tapi kalau kita berkumpul dalam wadah profesional maka kita akan kuat memberikan dampak kepada Indonesia dan juga menahan lajunya konsultan asing yang akan masuk di Indonesia. Jadi saya ingin kelak interior designer Indonesia itu yang menjadi dominan di kita gitu. Jadi kuncinya adalah semangat terus, jangan hanya belajar di bidang Anda, tapi kita harus membuka wawasan kita lebih luas, melihat banyak hal. Karena itulah yang membuat desain kita menjadi valuable dan mempunyai filosofis yang kuat sehingga menjadi pembeda dari yang lain.